Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi mengenai sistem indera. Indera itu ibaratnya jendela tubuh. Ya, bayangkanlah jendela rumah. Jendela rumah ini kan memungkinkan kita yang berada di rumah bisa mengetahui bagaimana di luar rumah. Ya, indera ini pada tubuh kita disebut juga dengan istilah reseptor. Baik, kita lihat apa yang menjadi indera pada tubuh. Pada tubuh kita itu dikenal dengan 5 indera atau disebut panca indera. Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah indera penglihatan atau mata. Nah, indera penglihatan ini berupa sistem optik yang memfokuskan cahaya pada fotoreseptor. Fotoreseptor itu adalah menerima rangsang berupa sinar sehingga menjadi impuls saraf. Impuls adalah rangsang. Jadi dari luar masih berupa cahaya, ketika sampai ke indera mata akan berubah menjadi impuls, lalu dihantarkan oleh saraf mata dan akan menuju ke bagian otak. Ingat, otak mana yang berperan menerima rangsang dari luar berupa cahaya? Itulah otak besar bagian belakang atau lobus occipitalis. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagaimana gambar mata. Ini ya, perhatikan gambar mata. Lalu kita lihat dari depan tampak pupil. Ya. Kalau kita lihat mata itu dari samping, nah akan terlihat gambar seperti ini. Lalu ini pupil, ya, itu berada di tengah-tengah. Nah itu ya. Oke, kemudian ini pupilnya. Nah selanjutnya ada namanya iris. Ya, iris ya. Nah iris itu yang ini. Ya, ini itulah yang berwarna hitam kalau kita lihat orang di daerah tropis. Ya. Nah kemudian ada sklera. Nah, ini sklera ya. Jadi mohon diingat mana sklera, kemudian mana kornea, mana akus humor, ini ya. Lalu ada lensa, lalu ada bilik posterior, lalu ada sendi suspensori, lalu ada otot siliari, lalu ada konjungtiva. Ini ya, inilah namanya konjungtiva itu ya. Dan kemudian ini kelopak mata, lalu ada kelenjar lakrima, kemudian ada saluran air mata. Ya. Nah, lalu ada vitreous humor. Inilah cairan yang mengisi bola mata. Lalu ada bintik buta. Dan kemudian inilah saraf optik. Nah, lalu ada istilah bintik kuning ya atau fovea centralis. Ya, oke, baik. Nah, jadi sudah kita mengenal bagian-bagian dari mata melihat dari gambarnya ya. Oke, sekarang kita ulas satu persatu bagian mata. Nah, bagian mata itu antara lain ada disebut dengan aksesori mata. Ya, kalau dibilang aksesori berarti sebagai ya penunjang, tambahan. Oke, antara lain apa? Alis. Oke, baik. Yang mana alis? Ya, saya rasa kamu sudah kenal mana alis mata. Alis mata itu ini berperan sebagai pelindung mata dari keringat. Ya, kamu bisa merasakan ya pada saat kamu beraktivitas atau berolahraga, maka keringat dari dahimu itu akan terhalang oleh adanya alis mata. Ya, nah kemudian ada orbita. Orbita adalah lekukan tulang yang berisi bola mata. Nah ini berhubungan dengan tengkorak ya. Tengkorak, tulang tengkorak yang membentuk suatu cekungan ya bulatan agar letak mata, bola mata bisa lebih baik. Nah kemudian kelopak mata. Kelopak mata ya, kamu bayangkan kelopak matamu. Nah ini melindungi mata dari kekeringan dan debu. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu mau masuk, maka akan ada gerak refleks menutup bola mata. Nah, lantas kenapa dia menjaga agar tetap lembab? Karena kelopak mata ini berupa lapisan membran yang mampu membasahi, mengeluarkan lendir. Nah, lalu mengatasi terhadap debu yang masuk.
Oke, nah jadi ada upaya kita untuk mengeluarkan debu dengan cara mengkerdipkannya, menutup kelopak mata. Oke, tapi jangan sampai kamu mengucek-ucek dengan tanganmu, nanti akan ada tekanan membuat ada iritasi pada bola mata. Baik, ada otot mata. Otot mata ini, ya namanya saja sudah otot mata, berperan menggerakkan bola mata sehingga bola mata ini bisa kita arahkan sesuai yang kita inginkan untuk mendapatkan sinar ke kiri, ke kanan, ke atas, bahkan bisa memutar. Lalu ada air mata, ya, air mata untuk mempertahankan kelembapan mata. Nah, jadi kenapa kita perhatikan ada orang yang matanya basah? Nah, itu karena ada peran dari air mata, ya. Nah, ketika sedih maka mata itu akan mengeluarkan air, ya. Ini akibat adanya kontraksi daripada otot jantung yang menyebabkan tekanan darah makin meningkat di mata. Oke. Nah, yang kedua adalah struktur mata. Nah, ini kalau struktur mata berarti berhubungan dengan penunjang dari penyusun mata. Nah, struktur mata itu meliputi berupa lapisan. Ya, sekarang kita lihat dulu bagaimana lapisan mata kita ini. Ternyata lapisan mata itu ada lapisan luar, ya, lapisan luar bola mata itu. Nah, ternyata terdiri dari tunica fibrosa, ya. Tunica fibrosa ini berupa lapisan luar yang keras, ya, lapisan luar yang keras. Kemudian ada sklera. Nah, tadi sudah kita lihat gambarnya. Nah, disinilah tempat melekatnya otot ekstrinsik atau otot mata bagian luar, gitu ya. Nah, lalu ada kornea. Kornea adalah lapisan terluar yang sifatnya transparan. Dialah yang pertama sekali menerima sinar, maka dia akan mentransmisi dan memfokuskan sinar sehingga sinar itu sampai ke lensa mata. Nah, itu lapisan luar. Nah, sekarang lapisan tengah. Lapisan tengah bola mata berarti kita bayangkan di bagian dalam ada namanya berupa koroid. Koroid ini adalah berupa lapisan tengah bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah ini, ya, mengalami kontraksi yang sangat tinggi, inilah membuat bola mata itu memerah. Jadi kalau misalnya mata itu terpukul, kenapa dia bisa memerah? Berarti karena ada pembesaran pembuluh darah di bola mata. Nah, dalam hal koroid secara umumnya adalah memberi nutrisi pada bola mata. Lalu ada badan siliari. Nah, badan siliari adalah bagian mata yang juga mengandung otot, namun otot ini bersilia. Ya, kenapa? Karena agar bisa dia mengakomodasi penglihatan. Jadi kalau kita melihat benda, berarti kan ada kemampuan kita untuk melihat benda itu dengan jelas, ya, mengakomodasikan, itulah maksudnya. Jadi pada saat kita mengakomodasikan sinar, maka lensa itulah yang berkemampuan untuk mencembung dan kemudian memipih. Ya, itu maksud daripada akomodasi. Nah, sekarang kita teruskan, masih di bagian lapisan tengah ada namanya iris, ya, iris, ya, dimana iris ini mengandung pigmen. Pigmen pada bola mata itulah yang kita lihat berwarna hitam, di tengah-tengahnya berupa pupil. Nah, pigmen ini untuk apa? Ya, pigmen ini adalah untuk menjaga banyaknya intensitas sinar masuk. Ya, itu biasanya pigmen ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam arti bumi kita ini kan berbeda dalam hal intensitas matahari. Kalau di daerah tropis itu pada umumnya pigmen matanya lebih gelap. Ya, kalau di daerah-daerah subtropis itu pigmen matanya agak lebih terang. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di daerah subtropis, pigmen matanya ini kan beda dengan orang yang di daerah tropis. Nah, artinya dia sudah menunjukkan fungsinya menahan atau menghambat intensitas cahaya yang berlebihan.
Lalu apa bedanya dengan pupil? Pupil ini mengatur banyaknya sinar yang masuk, ya. Ya, mengatur banyaknya sinar yang masuk. Oke, jadi kalau kita perhatikan, pada saat kita berada di tempat gelap, maka pupil itu berupaya untuk membesar karena sinar sedikit, berupaya untuk memasukkan banyak sinar. Tapi kalau kita di tempat yang terang, pupil ini akan mengecil. Kenapa? Karena banyaknya sinar yang mau masuk. Sementara mata kita, lensa kita ada kemampuannya. Ya, itu pupil. Jadi kalau memastikan orang sudah mati atau masih hidup, ya gampang dengan memampatkan pupil. Kamu ambil aja senter, kau senterkan ke pupilnya. Kalau pupilnya tidak mengalami perubahan, maka orang tersebut sudah meninggal dunia. Ya, karena itu merupakan akibat perubahan pengaruh dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan masalah lensa. Ya, lensa ya, semua sudah mengenal mana yang namanya lensa. Lensa ini gunanya memfokuskan sinar. Ketika kornea menerima sinar, maka akan diteruskan ke lensa. Lalu lensa inilah yang mampu mengalami perubahan. Perubahan memipih, perubahan mencembung. Kalau kita melihat benda semakin jauh, maka lensa semakin memipih. Kalau semakin dekat, maka lensa semakin mencembung. Ya, oke, itu ya. Itulah yang dimaksud dengan akomodasi daripada lensa. Nah, baru masuk kita ke rongga mata. Nah, rongga mata ini mengandung aqueous humor, ya, aqueous humor dan vitreous humor. Nah, apa bedanya? Kalau aqueous humor itu adalah cairan di antara kornea dengan lensa. Ya, jadi dia cairannya itu sedikit. Nah, dibandingkan dengan vitreous humor itu berada di bola mata. Ya, bola mata. Nah, apa kegunaannya? Kegunaannya adalah mempertahankan bentuk bola mata dan sekaligus memberikan nutrisi. Ya, buat kornea, buat lensa, ya, dan juga memperteguh letak retina. Ya, karena dia itu kontak dengan retina. Oke, baik. Selanjutnya masuklah kita ke retina. Ya, retina ini berupa selaput jala. Dan retina merupakan lapisan bagian dalam, ya. Dan di retina ini rupanya ada sel batang. Ya, sel batang. Nah, sel batang ini ternyata mengandung pigmen. Pigmen itu namanya pigmen rhodopsin. Ya, ini ya, pigmen rhodopsin itu ternyata akibat adanya pengaruh dari vitamin A, ya. Jadi kalau kita kekurangan vitamin A, maka akan mempengaruhi daripada pigmen. Salah satunya pigmen rhodopsin. Nah, kegunaan pigmen rhodopsin ini, ya, ternyata dia itu tidak sensitif terhadap warna, atau kata lain dia sensitif terhadap suasana gelap, ya, suasana gelap. Nah, itu ya, itu makanya pigmen rhodopsin aktif pada nuansa gelap. Ya, nah sekarang kita bandingkan dengan sel kerucut. Kalau sel kerucut justru pigmennya istilahnya disebut dengan iodopsin. Ya, iodopsin. Nah, ini sensitif terhadap warna. Nah, artinya ini aktif pada saat sinar banyak. Kalau yang ini rhodopsin sinar sedikit. Ya, jadi kalau siang hari yang aktif adalah iodopsin. Ya, kalau malam ternyata rhodopsin yang lebih aktif. Oke ya. Jadi kalau kita berada di tempat terang masuk ke tempat gelap, ya, maka akan buta sesaat. Butuh waktu beberapa menit barulah akan bisa melihat sesuatu di nuansa kurang cahaya. Ya, sebaliknya, kalau kita berada di tempat gelap, lalu kita akan keluar, ya, kita keluar, masuk ke tempat terang, juga mengalami sifat yang tidak sesuai atau istilahnya silau. Kenapa? Karena pigmen rhodopsin itu masih pekat. Nah, dengan sendirinya nanti akan diuraikan dulu rhodopsin, lalu pigmen iodopsin akan aktif. Ya, jadi nuansa gelap maupun nuansa terang itu dipengaruhi oleh dua sel pada retina. Nah, bagaimana dengan fovea?
Fovea ini adalah bintik kuning, ya, bintik kuning. Di mana bintik kuning ini, inilah merupakan tempat jatuhnya bayangan setelah lensa memfokuskan sinar, ya, memfokuskan sinar. Nah, di situ terdapat sel kerucut, ya, berarti dia ada sel batang. Jadi di Fovea ini hanya kita jumpai berupa sel kerucut. Makanya Fovea itu aktif di siang hari. Ya, baik. Nah, sekarang coba kita lihat dulu suatu tambahan. The human eye. The human eye is the most valuable and sensitive sense organ, and it is a natural optical instrument. The eye is nearly spherical in shape with a slight bulge in the front part, and it enables us to see the beautiful, colorful world around us. Let us discuss about the important parts of the eye and their functions. Cornea. The front part of the eye is covered by transparent spherical membrane called cornea. Light enters the eye through cornea. Iris. Just behind the cornea is a dark-colored muscular diaphragm which has a small circular opening in the middle. Pupil. Pupil is the small circular opening of iris. The pupil appears black because no light is reflected from it. The dark center in the middle of the iris. The pupil determines how much light is let into the eye. It changes sizes to accommodate for the amount of light that is available. The iris regulates the light by adjusting the size of the pupil. Let us see how iris regulates and controls the amount of light entering the eye. When the intensity of light is more, or if it is a bright source of light, then the iris makes the pupil to contract, and as a result the amount of light entering the eye decreases. When the intensity of light is less, or if the light is dim, then the iris dilates the pupil so that more light can enter the eye. Eye lens. The eye lens is a convex lens made of a transparent jelly like proteinaceous material. The eye lens is hard at the middle and gradually becomes soft towards the outer edges. The eye lens is held in position by ciliary muscles. The ciliary muscles help in changing the curvature and focal length of the eye lens. Retina. The inner back surface of the eyeball is called retina. It is a semi-transparent membrane which is light sensitive and is equivalent to the screen of a camera. The light sensitive receptors of the retina are called rods and cones. When light falls on these receptors, they send electrical signals to the brain through the optic nerve. The space between the retina and eye lens is filled with another fluid called vitreous humor. Blind spot. It is a spot at which the optic nerve enters the eye and is insensitive to light, and hence the name. Let us discuss about accommodation of the eye and power of accommodation. Accommodation of the eye. The process by which the ciliary muscles change the focal length of an eye lens to focus distant or near objects clearly on the retina is called the accommodation of the eye. Power of accommodation. The ability of the eye to focus objects lying at different distances is called the power of accommodation of the eye. How does an eye focus objects at varying distances? When the ciliary muscles are relaxed, the eye lens becomes thin.
Thus, its focal length increases and we see the distant objects clearly. When the ciliary muscles are contract, then the curvature of the eye lens increases and the eye lens becomes thick. Thus, its focal length decreases and we see the nearby objects. In brief, it is adjustment of the focal length of the eye lens which enables us to focus on objects situated at different distances. Least distance of distinct vision, near point. Near point or least distance of distinct vision is the point nearest to the eye at which an object is visible distinctly. For a normal eye, the least distance of distinct vision is about 25 centimeters. However, it varies with age of the person. For example, for infants, it is only 5 to 8 centimeter. The far point of the eye. Far point of the eye is the maximum distance up to which the normal eye can see things clearly. It is infinity for a normal eye. Cataract. The crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. This causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. Range of vision. The distance between the near point and the far point is called the range of vision. Ya, jadi sudah kita dengar bagaimana keterangan tambahan tentang mata. Nah, kali ini kita melihat atau membahas bagaimana gangguan. Ya, ini ada 5 gangguan pada mata. Kali ini kita akan membahas 5 gangguan pada mata. Pertama, rabun dekat atau hipermetropi. Kedua, rabun jauh atau miopi. Ketiga, buta warna. Keempat, presbiopi. Kelima, astigmatisme. Pertama, rabun dekat atau hipermetropi. Seseorang yang menderita rabun dekat, beliau tidak akan dapat melihat benda yang berada pada jarak yang dekat dengan jelas atau kurang lebih 25 cm. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Tapi untungnya ada kacamata positif yang dapat menolong penderita rabun dekat. Mengapa bisa demikian? Karena kacamata positif memiliki lensa cembung yang mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke dalam mata. Dengan demikian, kornea dan lensa mata dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina, seperti pada gambar di samping. Kedua adalah rabun jauh atau miopi. Seseorang yang menderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak yang jauh dengan jelas. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh tidak tepat pada retina, tetapi berada di depan retina. Tapi untungnya ada kacamata negatif yang dapat menolong penderita rabun jauh. Mengapa bisa demikian? Karena kacamata negatif memiliki lensa cekung yang dapat membuat cahaya menyebar sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, kornea dan lensa mata dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina, seperti pada gambar di samping. Ketiga adalah buta warna. Buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata
untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bisa dibilang bersifat menurun. Penyakit buta warna sendiri juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama buta warna total, kedua buta warna sebagian. Jika seseorang menderita buta warna total, maka dia hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja. Sedangkan jika seseorang menderita buta warna sebagian, maka dia tidak akan mampu melihat warna tertentu seperti merah, hijau, atau biru. Mengapa yang menjadi dasar adalah warna merah, hijau, dan biru? Hal itu disebabkan karena sel kerucut mata kita terdiri dari 3 macam, di mana masing-masing sel kerucut hanya peka terhadap warna merah, biru, atau hijau saja. Yang keempat adalah presbiopi. Seseorang yang menderita presbiopi berarti dia menderita rabun jauh dan rabun dekat. Akibatnya seseorang yang menderita presbiopi, dia tidak mampu melihat dengan jelas sebuah benda pada jarak jauh dan dekat. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasanya bisa diatasi dengan kacamata rangkap. Kacamata rangkap adalah kacamata yang terdiri dari lensa cembung dan cekung. Lensa cembung untuk membantu melihat benda yang dekat, sedangkan lensa cekung untuk membantu melihat benda yang jauh. Yang kelima adalah astigmatisme. Astigmatisme adalah sebuah gangguan pada mata yang disebabkan oleh penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini terjadi karena cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan garis horizontal secara bersamaan. Akibatnya penglihatan si penderita menjadi kabur. Untuk mengatasi gangguan ini dapat menggunakan lensa silindris. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah indera pembau atau hidung. Pada indera pembau ada berupa istilah kemoreseptor. Kemoreseptor berarti menerima rangsang berupa zat kimia. Nah, zat kimia ini adalah berupa gas. Dan saraf jenisnya namanya olfaktori. Nah, coba ingat kembali waktu kita membahas tentang 12 pasang saraf. Olfaktori adalah saraf yang berasal dari otak menuju ke rongga hidung. Pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang mengandung sel-sel penciuman. Lalu dengan adanya sel penciuman ini, ketika ada berupa gas, dan dialah nanti akan menghantarkannya atau mengalami difusi ke saraf olfaktori. Sehingga ada istilah reseptor pembau ya, dan pengecap yang saling berhubungan dan bekerja sama. Jadi kalau reseptor pembau itu adalah hidung, kalau indera pengecap itu adalah lidah. Nah, ternyata mereka bekerja sama untuk proses sistem pencernaan. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagaimana gambar rongga hidung. Ini tulang hidung. Nah, ini adalah saraf olfaktorinya, ya, saraf pembau. Ya, kemudian ada silia saraf. Nah, inilah saraf-sarafnya. Ya, lalu ada saraf-saraf yang akan menuju ke otak. Oke, dan ini adalah rongga hidung. Jadi ketika misalnya gas masuk, maka gas tersebut akan ditangkap oleh silia saraf dan selanjutnya akan diteruskan ke saraf menuju otak.
Ya, cukup sederhana bagaimana indera pembau. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana keterangan tentang indera pembau. Bisakah kalian merasakan bau nasi goreng yang ada di gambar? Atau bau kopi? Tentu tidak bisa. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada alat atau teknologi yang berfungsi seperti hidung. Karena itulah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kita sebuah indera yang luar biasa seperti hidung untuk mencium bau. Bau harum atau busuk, wangi atau amis, sepatutnya kita tetap bersyukur. Hidung manusia terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung. Bulu hidung dan selaput lendir ini berguna untuk menyaring kotoran yang masuk ke hidung bersama dengan udara pernapasan. Kotoran ini bisa berupa debu, kuman, dan cairan. Pasti kamu pernah bersin. Sebenarnya apakah yang menyebabkan bersin? Jika lubang hidung kita kemasukan suatu kotoran, maka selaput lendir akan terangsang sehingga menimbulkan rasa geli. Oleh karena itu terjadilah bersin sehingga kotoran akan terbawa keluar. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Pasti kamu pernah merasakan sakit flu. Saat menderita flu, pastinya kamu tidak dapat mencium bau dengan baik. Mengapa demikian? Karena selaput hidung yang membengkak dan berlendir menyebabkan indera pembau tertutup oleh lendir. Akibatnya indera pembau tidak dapat menerima rangsang bau dengan baik. Bagaimana prosesnya sehingga hidung bisa mencium suatu aroma atau bau? Sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara pernapasan, bau tersebut ikut masuk ke dalam hidung. Di rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau. Kemudian diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau-bauan. Jika anggota tubuh yang lain juga bisa mengalami sakit atau gangguan, hidung juga nggak mau kalah. Hidung juga bisa mengalami gangguan. Akibatnya kepekaan hidung menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat mencium bau suatu benda. Nah, contoh gangguan-gangguan yang dialami hidung adalah sebagai berikut. Pilek, yaitu tersumbatnya saluran pernapasan. Selain itu, penderita juga sering mengeluh kepalanya sakit serta mengeluarkan ingus. Penyakit ini disebabkan oleh virus atau alergi dan menurunnya daya tahan tubuh. Polip, yaitu tumbuhnya daging seperti tumor di dalam rongga hidung. Rusaknya saraf pembau akibat cedera pada kepala. Gangguan ini dapat mengakibatkan hilangnya daya penciuman. Ketidakmampuan indera pembau untuk mencium bau disebut anosmia. Rinitis, yaitu peradangan pada hidung. Karena hidung bisa mengalami gangguan, kamu juga bisa melakukan perawatan pada hidung agar bisa berfungsi dengan baik untuk mencium bau atau aroma. Berikut ini ada beberapa cara untuk merawat hidung.
Sedapat mungkin hindarilah benturan pada hidung. Tutuplah hidung dengan menggunakan sapu tangan atau masker jika berada di tempat yang udaranya kotor atau tercemar. Jika hidung terasa sakit, periksalah ke dokter. Ya, jadi cukup jelas ya bagaimana keterangan mengenai gangguan pada hidung. Nah, yang terakhir adalah indera pengecap atau lidah untuk pada session indera pertama ini ya. Nah, pada lidah ternyata ada juga istilah kemoreseptor. Namun kemoreseptor di sini ya berupa zat-zat kimia dalam bentuk larutan. Dan ini ditanggapi oleh kuncup pengecap. Nah, jadi kuncup pengecaplah yang pertama sekali yang menerima rangsangan yang sifatnya berupa kemoreseptor. Nah, kemudian pada pengecap, ya, pada kuncup pengecap ada papila lidah. Papila lidah ini ya bentuknya seperti tonjol-tonjolan yang di dalamnya terdapat sel-sel yang menerima larutan kimia. Oke, apa saja itu? Ada papila filiformis, ya, bentuknya kerucut dan terdapat di permukaan atas. Ya, namun pada papila filiformis ini tidak ada kuncup pengecap, tidak ada, ya, tidak ada kuncup pengecap. Bukan berarti dia tidak bisa menerima rangsangan, bisa, ya, kuncup pengecap tidak ada. Namun untuk papila fungiformis ya, bentuknya bulat dekat ujung lidah ya. Nah, dia memiliki 5 kuncup pengecap ya, sudah nampak perbedaan ya. Kemudian ada papila circumvallata, bentuknya seperti huruf P ya, yang berada di bagian belakang lidah. Nah, ini memiliki 100 kuncup pengecap belakang lidah, circumvallata ya. Sedangkan papila foliat bentuknya mirip seperti daun yang berada di tepi pangkal lidah. Di tepi pangkal lidah ya. Nah, ini ternyata memiliki 1300 kuncup pengecap. Berarti kesimpulannya dari 4 papila yang paling banyak kuncup pengecap adalah papila foliat ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana gambar permukaan lidah manusia. Oke, nah, ini adalah circumvallata papila ya, papila circumvallata yang bentuknya seperti P ya. Ada papila fungiformis ya, yang mirip seperti jamur ya, maka dibilang fungi, kepala jamur. Lalu ada palatin tonsil, ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh ya. Nah, ini istilah bilangnya, kalau dibilang istilahnya amandel. Nah, ini terjadi pembengkakan. Nah, ini ya tonsil. Kemudian ada lingual tonsil ya, di belakang lidah. Kemudian inilah foliat papila yang paling banyak kuncup perasanya. Oke, lalu ada filiform papila. Nah, inilah yang berada di permukaan atas. Ya. Oke, baik. Nah, ingat di filiform ini tidak ada kuncup pengecap. Jadi kuncup pengecap itu banyak di bagian samping, apalagi di bagian foliat. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ini ya, masih bagian permukaan lidah. Nah, ini rasa pahit, ada rasa asam di samping ya, rasa asin, kemudian rasa manis di ujung. Ya, lalu kita perhatikan. Kita zoom ya, bagaimana papila itu. Inilah papila itu ya. Dan kemudian pada papila terdapat kuncup pengecap. Nah, kuncup pengecap ini jika kita perbesar, inilah dia. Inilah sel pengecap dan disertai dengan pori-pori pengecap. Nah, ketika larutan masuk, maka akan ditangkap oleh sel pengecap dan diteruskan ke serabut saraf yang jenisnya saraf sensoris. Ya, nah, lantas yang mendukung itu semuanya ada jaringan pengikat, lalu ada epitel lidah. Ya. Lalu ada kuncup pengecap. Nah, kuncup pengecap ya, sel penunjang
atau yang mendukung terhadap pengecap. Lalu ada sel sensor. Sel sensor inilah yang bertindak sebagai pengecap yang bersilia. Lalu hubungannya dengan area kepekaan pada lidah, dan ingat, manis berada di ujung lidah, asin berada di samping lidah, sedangkan asam di pinggir lidah. Ya, ini ya dekat foliat tadi ya. Lalu ada pahit di belakang pangkal lidah, ya, circumvallata. Ya. Oke, untuk yang terakhir kita perhatikan dulu keterangannya. So how does taste work? Well, let's start by looking at the tongue. On the surface of the tongue are wart-like bumps that are called papillae. There are 4 types of papillae: fungiform, circumvallate, foliate, and filiform. Filiform papillae are the most numerous papillae, but they do not contain any taste buds. Taste buds are located in the walls and grooves of these papillae, and most adults have between 2,000 and 4,000 buds in total. They consist mainly of a taste pore, sensory cells, taste hairs, and nerve fibers. So a flavor enters the taste pore. The sensory cells analyze the flavor and send the information to nerve fibers. The nerve fibers then send the data to the brain, and voila! We know the flavor that we're tasting. There are 5 main flavors: sweet, sour, salty, bitter, and savory. All of these flavors can be sensed by all parts of the tongue. However, the sides of the tongue are more sensitive than the middle, and the back of the tongue is especially sensitive to bitter taste. It's believed that this is a protection mechanism against poisonous and spoiled foods before they're swallowed. And that be the basics on taste. Another amazing way the body works. Ya, itulah merupakan penjelasan tentang sistem indera pertama yang membahas tentang indera penglihatan atau mata, kemudian hidung, lalu yang terakhir adalah lidah untuk di sistem indera pertama. Di sistem indera kedua akan kita lanjutkan indera telinga dan indera kulit. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.